silakan duduk ayo. Waduh, dari mana ini tadi novel? Habis kuliah sih Bu. Oh, habis kuliah. Ini bukannya udah mulai daring ya novel? Masih kuliah? Iya, untuk kebetulan hari ini hari terakhir untuk kuliah offline gitu. Oh, berarti mulai minggu depan udah daring ya? Iya. Oh, kamu pulang kampung ini berarti? Iya Bu. Kapan kamu mau pulang kampung? Rencananya nanti sore sih Bu. Gitu. Oh, nanti sore. Mana sih daerah asalnya? Di Pasuruan. Oh, deket situ ya berarti? Iya. Berarti Kalau apa? kalau ya biasanya kalau sendiri naik bis, kalau ada barengan sama teman gitu. Juga kalau biasanya pulang sih 2 minggu sekali gitu ya, kalau kosong gitu Bu pulang. Berarti kalau ada waktu free gitu langsung pulang gitu ya? Ya sih deket kok ya. Lumayan lah ini nanti kita ada libur 2 minggu buat lebaran. Iya. Situ nanti kita langsung masuk. Pertemuan berapa itu nanti ya berarti masuk? 11 ya, Ya. 11. Situ nanti paling dosen-dosen ngebut buat UAS. Biasanya novel kegiatannya ngapain sehari-hari? Kuliah seperti biasa, terus juga ikut organisasi gitu sih Bu. Iya. Sebentar. Ambil itu dulu ya, catatan. Tiap hari itu ya kuliah biasa gitu ya novel ya? Iya. Nggak ada kegiatan-kegiatan lain gitu? Nggak ada sih kuliah ya sama organisasi gitu aja. Oke. Sebelumnya novel udah pernah itu belum apa kayak ikut-ikut organisasi gitu? Belum sih Bu, untuk perkuliahan ini baru pertama kali. Baru pertama kali ini berarti ya? Oh, ikutnya apa? Itu himpunan mahasiswa departemen. Oh, HMD itu ya? Iya. Ya. Lalu tujuan novel datang ke sini apa? Ingin menceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini saya hadapi gitu. Oke, berarti ingin berkonseling ya Mbak Iya. Novel ya? Oke, sebelumnya pernah konseling atau belum Mbak Novel ini? Kebetulan pernah Bu. Oh, pernah. Waktu kapan? Waktu SMA. Oh, waktu SMA ya. Konseling individu juga tuh? Iya, konseling. Iya, konseling individu. Oh, konseling individu. Oke. Karena Mbak Novel sudah pernah berkonseling, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih banyak karena Mbak Novel pasti sudah tahu ya nanti proses konseling itu bagaimana. Saya hanya menjelaskan secara singkat saja bahwa ini nanti kamu bebas untuk bercerita kepada saya, kamu bebas untuk mengungkapkan perasaanmu di sini dengan asas kerahasiaan. Jadi kamu boleh percayakan itu semua kepada saya. Yakinlah bahwa apa yang kamu sampaikan di sini ya hanya sebatas di ruang ini saja dan hanya saya dan kamu yang tahu. Jadi nanti setelah kita keluar dari sini tidak ada orang yang tahu atas apa yang kamu sampaikan di sini ya Novel ya. Untuk waktunya ini nanti sekitar 45 menit. Apakah sudah cukup Novel? Iya, sudah cukup. Oke. Ini nanti waktu konseling kita selama 45 menit ya Mbak Novel ya. Oke, kira-kira apa sih yang Mbak Novel rasakan akhir-akhir ini sehingga membuat Mbak Novel datang ke sini? Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Novel sudah mau datang ke sini. Oke, silakan. Kira-kira apa? Gini sih Bu, kan ini kan saya kan biasanya kuliah sama organisasi gitu juga di semester 4 ini. Terus saya ngerasa kayak semakin malas, kayak semakin gak ada motivasi untuk ikut kuliah gitu loh Bu. Gitu sih Bu. Apa
apa yang membuat Mbak Novel kehilangan motivasi, merasa kehilangan motivasi itu apa? Gak tahu ya Bu, mungkin karena juga ini kan semester 4 ya, terus juga ngerasa kayak bebannya atau tugasnya tuh semakin banyak gitu, tambah berat. Terus juga saya kan ikut organisasi juga gitu sih Bu. Mungkin karena kan saya ikutnya 2 periode. Untuk yang periode pertama mungkin karena saya masih baru, jadi saya masih semangat gitu Bu. Terus untuk saat ini, untuk periode ini ya awal-awal semangat, tapi kayak semakin kesini kayak ya udah jalani aja gitu Bu, kayak gak ada untuk semangat lagi, ya wes ikut gitu aja sih Bu. Gitu. Kira-kira gejala-gejala awalnya apa yang Mbak Novel rasakan sehingga Mbak Novel itu merasa bahwa kayak motivasinya turun gitu di organisasi, di perkuliahan, ditandai dengan apa? Ditandai dengan ya kayak ya kalau ngerjain tugas gitu males Bu, nanti aja kalau gitu, kayaknya mepet. Kalau gitu ya sebenarnya kan ada waktu lain tuh masih bisa digunakan buat belajar atau kerjain tugas dengan semaksimal mungkin gitu loh. Terus tapi saya ngerasa kayak ya udah kerjain aja sebisanya deh gitu, kayak seadanya aja deh, padahal sebenarnya kalau dikerjain semaksimal mungkin bisa gitu, mungkin ya itu Bu. Terus juga kalau di organisasi kayak kan biasanya ada pembagian tugas gitu ya, saya ngerjainnya mepet-mepet. Terus juga ya saya ngerasa kayak ya udah kerjain sebisanya aja deh gitu. Oke, berarti dapat saya simpulkan bahwa akhir-akhir ini Mbak Novel merasakan kurangnya motivasi dalam bidang belajar Mbak Novel gitu ya. Oke, kira-kira apa sih Mbak Novel yang membuat Mbak Novel itu ngerasa kayak udahlah biar gini aja gitu, apa karena bosen atau bagaimana? Kayak ya udah biar gini aja. Kayak, sebenarnya kan tadi Mbak Novel mengatakan bahwa sebenarnya bisa bahwa apa kayak melakukan semaksimal mungkin kan bisa kan, berarti bukan yang nggak bisa gitu kan, enggak, sebenarnya bisa dan mampu, tapi Mbak Novel memilih untuk udahlah gini aja gitu. Mungkin karena kan ini kuliah juga biasanya dari pagi sampai sore ya, terus juga sore karena gitu rapat gitu, terus juga sampai malam, terus malam tuh baru balik kos, terus itu juga baru ada kesempatan buat ngerjain. Jadinya kalau pas ngerjain ya udah kerjain sebisanya aja deh gitu, jadi udah ngerasa capek duluan gitu loh. Terus juga rasanya juga ya kayak gak semangat dulu buat kuliah atau organisasi gitu loh. Kalau dulu kan oh iya aku mau kerjain oh iya aku mau kerjain ini biar bagus. Nah, sekarang kayak ya udah kerjain aja sebisain. Mungkin karena ngerasa capek. Berarti dari kegiatan sehari itu yang mungkin rutinitasnya gitu-gitu aja, lalu benar-benar full gitu ya jadwalnya Mbak Novel dari sehari. Oke. Apakah Mbak Novel itu kayak misalkan rapat gitu setiap hari atau seminggu berapa kali gitu? Enggak sih Bu. Kalau untuk saat ini sih untuk rapatnya itu ada 2 proker. Itu biasanya kalau contohnya kayak hari Senin terus hari Selasanya, terus juga kadang gitu ada acara apa gitu, kalau nggak gitu weekend gitu. Berarti enggak yang setiap hari gitu, enggak ya. Oke, kalau dari itu tadi di organisasi ya. Nah, kalau untuk di perkuliahan bagaimana Mbak Novel? Apakah setiap harinya mendapatkan tugas-tugas dari semua dosen? Enggak sih Bu kayaknya. Terus mungkin karena juga dari pagi, mungkin kelasnya dapat pagi terus juga ya. Terus juga ya nggak selalu tiap hari dikasih tugas gitu. Mungkin karena juga saya itu Bu, akhir-akhir ini sering tidurnya malam gitu. Nah, itu oke, Mbak Novel mengatakan sering tidur malam padahal kegiatannya perkuliahan mulai dari pagi gitu ya. Oke, apa sebenarnya yang membuat Mbak Novel tidurnya
siang atau malam-malam? Biasanya sekitar jam berapa? Kalau air-air ini tuh jam 12, jam 1 gitu. Kalau gitu kan ini kan puasa ya, terus saya ngerasa nggak ngantuk gitu loh Bu, jadi saya nggak tidur, sekalian sahur baru tidur gitu. Waduh, Mbak Novel itu kalau itu berarti benar-benar tubuhnya yang capek sebenarnya Mbak Novel. Padahal sebenarnya Mbak Novel tuh mampu sebenarnya kalau misal menjalani kegiatan sehari-hari itu sebenarnya mampu kalau misalkan istirahat Mbak Novel cukup ya kan. Ngapain? Biasanya ngapain kalau malam tuh? Karena kan saya biasanya keluar malam gitu Bu, ke kafe, terus saya beli kopi. Kayaknya gara-gara itu sih Bu, kayaknya gara-gara kopi jadi saya ngerasa nggak ngantuk gitu loh kalau jam segitu. Jadinya ya udah sekalian begadang aja deh gitu. Biasanya sekitaran jam berapa sih Mbak Novel pulang dari kafe kayak gitu? Jam 10-an gitu. Jam 10-an sebenarnya sudah pulang ya? Iya. Oke, berarti sebenarnya kan masih ada jeda waktu dari Mbak Novel minum kopi dan waktu istirahat gitu ya. Itu sih Mbak Novel kalau menurut saya ya mulai dikurangi saja ya minum kopinya. Ya mungkin memang benar ada pengaruh-pengaruh dari kafein, itu memang benar sih. Jadi Mbak Novel jadi apa ya, kayak tersugesti buat kayak ngantuknya jadi hilang gitu. Nah itu mulai dikurangi, soalnya nggak baik juga, nanti kasihan kan badannya Mbak Novel ke depannya gitu. Coba mulai dikurangin. Itu selama berapa bulan Mbak Novel kayak gini, merasa kayak gini? 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan lah gitu. Kayak saya ngerasa tidur saya semakin berantakan gitu loh Bu. Terus juga saya sering begadang, terus tadi berangkatnya pagi, terus juga aktivitasnya sampai sore, terus ngulangi lagi, begadang lagi, terus pagi berangkat lagi. Jadi saya ngerasa dari badan saya juga capek, terus pikiran saya juga capek. Jadi kalau di kelas ya wes dengerin aja gitu. Kalau ya sebisanya aja gitu. Berarti sebenarnya kalau di kelas itu Mbak Novel juga mengalami kesulitan untuk konsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar? Kalau konsentrasi sih enggak, mungkin juga karena ya saya ngerasa capek gitu Bu, jadi saya memilih ya udah diem aja deh, gak seaktif kayak pengen aduh aku pengen tanya, aku pengen ini gitu, enggak. Tapi itu ya tetap kayak mendengarkan gitu bisa ya masuk? Bisa. Oke. Tapi mulai dikurangin ya Mbak Novel, karena nanti kalau setiap hari kayak gitu kan ya kasihan badannya gitu loh. Oke, biasanya Mbak Novel itu misalkan kayak pagi sampai sore gitu, terus berarti bener-bener istirahatnya cuma di waktu setelah sahur sampai pagi itu aja Kak? Nanti sore bisa tidur lagi? Biasanya kalau kuliah gini kan, kalau puasa kan itu Bu, jamnya maju ya, terus pulangnya jadi agak siangan gitu. Ya itu biasanya saya tidur gitu. Meskipun biasanya sorenya jam 3 atau jam 4 ada kumpul gitu. Terus pulangnya kuliahnya jam 1, jadi saya tidur beberapa jam gitu. Berarti. Tapi Mbak Novel merasa tipe orang yang kesulitan buat tidur nggak sih? Nah iya Bu, saya juga ngerasa kayak ngerasa bukan tipe yang kayak langsung bisa tidur, enggak. Jadi saya sulit tidur gitu loh. Dari dulu juga saya ngerasa kayak pernah kayak sedih atau risau, gimana sih gak bisa tidur gitu. Terus dulu juga pernah kayak ngerasa kan gak bisa tidur, terus juga kalau tidur juga saya rasanya seneng banget gitu. Terus akhir-akhir ini juga, nah itu balik lagi Bu, saya juga sering tidur gara-gara minum kopi itu juga sih. Oke, berarti sebelumnya Mbak Novel pernah ada di fase kayak gini? Di fase sulit tidur, ya. Oh, memang dari dulu atau bagaimana? Kebiasaan itu muncul tuh dari dulu atau udah lama? Dulu pernah ngerasa kayak aduh kenapa ya aku sulit tidur, udah tak merem-meremin tapi kok gak bisa merem, tapi kebayang-bayang gitu loh Bu. Itu dulu banget. Terus gak tahu kenapa ya Bu, terus kalau liburan-liburan gini biasanya kan kalau
kalau di rumah kan nggak ngapa-ngapain, gitu juga berantakan Bu. Biasanya siangnya tidur, terus malamnya masih gak bisa tidur gitu, soalnya nggak ada aktivitas sama sekali gitu, maksudnya nggak kuliah atau apa, di rumah doang kan, nggak capek juga, jadinya ya gabut gitu Bu. Terus juga kan badan ngerasa nggak capek ya, jadinya nggak ngantuk gitu. Kalau capek kan pasti pengennya istirahat tidur. Iya. Oke, Manuel tadi mengatakan bahwa ketika tidur udah berusaha merem tapi kayak masih terbayang-bayang yang lain gitu. Kira-kira apakah ada hal-hal yang mengganggu pikiran Mbak Novel? Jadi sehingga membuat apa ya, sampai terbawa sampai tidur gitu loh Mbak Novel. Itu biasanya karena memang seperti itu. Apakah ada? Kalau terbayang-bayang hal-hal yang aneh sih enggak, mungkin ya terbayang hal-hal random, mikirin apa ya gitu, tapi bukan yang kayak yang sedih gitu, enggak, ya random aja mikir. Kalau kayak gitu ya mikir nanti hari paginya ngapain ya gitu. Kalau kayak gitu ya kalau ada acara atau apa gitu kan, ya itu overthinking sih kalau biasanya kalau ada acara atau apa gitu. Wah gimana ya, apakah aku bisa ya nanti ya. Oke, kalau memang besoknya mau ada acara atau apa, itu hal yang wajar sih. Biasanya memang ya orang tuh pasti kan overthinking besok harus gimana kayak gitu kan. Tapi kalau hal-hal random yang terfikirkan atau yang sebenarnya tuh nggak perlu Mbak Novel pikirkan tapi malah menjadi beban pikiran Mbak Novel, nah itu perlu dicari Mbak Novel. Sebenarnya apa yang membuat Mbak Novel itu seperti itu? Karena biasanya kalau orang sampai terbawa nggak bisa tidur itu biasanya dalam hal-hal ketakutan, jadi atau trauma-trauma masa lalu, itu juga bisa, biasanya kayak gitu. Nah kalau dari pernyataan Mbak Novel tadi kan hal-hal random gitu ya, nah itu berarti perlu ditelusuri lagi. Kira-kira apa sih yang membuat, biasanya apa ya, pikiran yang sering muncul tuh apa? Apa ya, random sih Bu, tapi saya ngerasa kayak itu gara-gara kayak gak relax aja gitu loh, kayak kan gara-gara kepikiran jadi kayak apa ya, kan sebenarnya kalau tidur kan harus relax gitu. Nah itu gak bisa ya gara-gara mikir gitu, mikirnya kalau dulu apa ya yang sering banget muncul, meskipun nggak setiap hari tapi setiap Mbak Novel mau tidur itu pikiran itu selalu muncul, itu apa? Ya mungkin hal yang dilakuin pas hari itu, kayak ya aktivitas kayak kumpul sama temen atau ya kayak gitu sih ya aktivitas sehari-hari gitu. Jadi setelah seharian ini tadi Mbak Novel beraktivitas lalu malamnya itu kepikiran gitu ya. Biasanya kepikirannya tuh kenapa? Karena takut salah kah atau ngapain waktu berinteraksi dengan teman-teman sehingga menjadi pikiran-pikiran Mbak Novel? Ya mungkin kalau saya ngobrol sama temen itu yang aku omongin nyakitin perasaan dia enggak, atau mungkin hal yang aku lakuin itu bener enggak, merasa nyaman enggak teman-temanku gitu. Jadi bisa saya simpulkan sedikit ya bahwa sebenarnya yang Mbak Novel merasa bahwa ini tadi mulai malas perkuliahan, malas dalam hal berorganisasi, itu semua disebabkan dari jam istirahat Mbak Novel yang tidak maksimal gitu ya, yang harusnya orang itu minimal, kalau orang dewasa itu sekitar 5 jam kalau nggak salah Mbak Novel, 5 jam itu sudah sangat baik sekali, tidur 5 jam sehari. Jadi waktu malam itu 5 jam. Nah biasanya orang-orang kalau misalkan siang nggak ada aktivitas kan nanti bakal tidur lagi kayak gitu. Jadi ya kurang lebih sekitar 8 jam lah sehari. Itu Mbak Novel hanya melakukan mungkin sehari itu mungkin 4 jam 5 jam saja, mulai dari malam sampai siang. Jadi sehingga apa ya, kayak hal tersebut mengganggu aktivitas Mbak Novel yang lainnya.
Mbak Novel udah merasa lelah, mungkin juga dalam kegiatan-kegiatan ini ngantuk juga. Nah kayak gitu. Nah ternyata hal tersebut secara Mbak Novel sadari didasari dari Mbak Novel terlalu memikirkan hal-hal yang banyak hal sih Mbak Novel ya, nggak hanya ketakutan saja, tapi ternyata malah justru ketakutan nggak ada. Apakah ada? Pernah muncul? Muncul tapi nggak sering gitu ya. Oke. Nah, berarti kebanyakan ya dari kegiatan-kegiatan sehari-hari itu saja ya. Mbak Novel overthinking bahwa apakah yang diomongin tadi menyakiti perasaan teman atau enggak. Tapi kenapa Mbak Novel hingga berpikiran seperti itu? Apakah memang pernah Mbak Novel melakukan mungkin dalam berinteraksi dengan teman-teman Mbak Novel merasa hal itu tadi salah, benar-benar salah gitu, atau hingga mendapat teguran dari teman itu mungkin, sehingga berdampak hingga sekarang? Kayaknya enggak sih Bu ya, karena saya tipe orang yang menurut saya itu nggak terlalu banyak ngomong, apalagi kalau bukan yang dikenal-kenal banget gitu loh, bukan tipe yang terbuka juga untuk cerita. Terus juga sama temen juga nggak terlalu terbuka, itu juga kalau nggak benar-benar teman dekat aja itu baru saya terbuka. Kalau teman biasa ya ngomong ya seperlunya aja, mungkin karena dari diri saya sendiri takut gimana gitu. Nah itu karena sebenarnya pada dasarnya Mbak Novel itu kan pendiam, jarang berinteraksi dengan teman-teman gitu ya kalau nggak butuh. Nah itu Mbak Novel, jadi perlu rasa-rasa seperti itu mulai dikurangi. Coba bayangkan ketika Mbak Novel itu setiap mau tidur itu rileks kayak gitu. Jadi coba dibayangkan terus Mbak Novel besoknya bisa beraktivitas seperti sedia kala, jadi jam tidurnya tertata gitu. Itu coba kalau mau tidur membayangkan itu, apa yang akan Mbak Novel rasakan ketika hal tersebut terjadi. Coba misalkan jam tidur Mbak Novel tertata, benar-benar gak ada pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak Novel, sehingga Mbak Novel benar-benar tidurnya tuh rileks. Dalam keadaan rileks kan orang pasti bisa tidur dengan tenang gitu loh Mbak Novel. Nah bayangin ketika hal tersebut terjadi, kira-kira dalam keseharian Mbak Novel bagaimana dampaknya? Iya sih Bu, mungkin kalau saya melakukan hal yang tadi disampaikan Ibu, mungkin nanti untuk kuliah saya lebih semangat, mengerjakan tugasnya lebih maksimal ya Bu. Terus juga untuk ya tugas kuliah, tugas organisasi mungkin saya lebih maksimal. Terus juga untuk keaktifan di kuliah juga saya lebih aktif. Terus ya saya semangat menjalani kuliah ya. Nah itu sebenarnya hal tersebut bila Mbak Novel lakukan itu dampaknya, jadi pasti Mbak Novel nanti kegiatan kayak kehidupannya tuh akan berjalan dengan seimbang gitu Mbak Novel akan kembali semangat lagi, excited sama hal-hal yang akan Mbak Novel hadapi tuh. Baik, apakah ada yang ingin diceritakan lagi Mbak Novel? Cukup Bu. Oke, karena yang Mbak Novel sampaikan ini tadi sudah cukup, lalu waktu kita juga sudah menunjukkan hampir 45 menit ya Mbak Novel. Oke, nanti mungkin kita akan bertemu lagi sekitar 2 minggu lagi. Coba nanti saya berikan tugas buat Mbak Novel untuk kembali menata tidurnya, dimulai dari mengurangi kafein. Jadi misalkan ya nggak masalah sih Mbak Novel, misal mau kayak Mbak Novel ngopi buat ngerjakan tugas nggak masalah, tapi coba yang dipesan mulai dikurangi kopi-kopian, jadi minuman-minuman yang non kopi gitu ya. Lalu coba yang seperti yang saya katakan terakhir ini tadi, bahwa Mbak Novel membayangkan setiap mau tidur itu bayangin kalau aku bisa tidur nyenyak, aku bisa tidur dengan bagus sesuai dengan jam tidur yang baik gitu, aku besok bisa melakukan aktivitasku dengan baik, seperti itu ya.
Oke, nanti 2 minggu saya akan pantau lagi apakah hal tersebut sudah berjalan di diri Mbak Novel atau belum, gitu ya. Oke, untuk waktu harinya nanti silakan Mbak Novel hubungi saya saja ya, free-nya kapan gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya Mbak Novel untuk pertemuan konseling kita hari ini. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya ucapkan lagi semangat untuk kedepannya. Karena memang Mbak Novel ini baru semester 4 ya, nanti masih banyak semester lainnya yang menunggu, di mana nanti bakal ada aktivitas lebih berat lagi. Oke, semangat Mbak Novel, terima kasih ya.